Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari media edukasi interaktif bagi anak berkebutuhan khusus. Boleh next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Rahmakmala dengan NIM 123140067. Lalu di sini ada anggota lainnya, yaitu ada Miftahul Khairia dengan NIM 123144064. Lanjut oleh Zahwa Natasya Hamzah dengan NIM 123144069. Selanjutnya ada Christoph Tsunami Ginting dengan NIM 123140117. Yang terakhir ada Prima Agusta Sembiring dengan NIM 123140119. Ready next. Oke, kita langsung saja masuk ke latar belakang dan juga permasalahan. Jadi, desain kami ini mengenai pendidikan inklusif yang dimana bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, setelah kami melakukan survei, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam proses pembelajaran di lapangan. Yang pertama itu ada media pembelajaran untuk ABK masih dominan konvensial, lalu anak tunarungu membutuhkan pembelajaran berbasis visual. Yang ketiga, anak autisme membutuhkan pembelajaran yang terstruktur dan minim distraksi. Lalu banyak media digital belum ramah aksesibilitas. Lalu yang kelima, diperlukan solusi pembelajaran interaktif yang inklusif. Dan yang terakhir, EduPlay ABK hadir sebagai media pembelajaran basis website untuk ABK. Boleh di next. Kemudian ada target pengguna, persona, pahlawan visual, dan kesatria logika. Pahlawan visual mengandalkan penglihatan sebagai indera utama, lebih mudah belajar melalui gambar, warna, dan bahasa isyarat, kesulitan memahami materi berbasis teks, panjang, dan audio. Kemudian untuk kesatria logika, menyukai pola dan urutan, rentan sensory overload jika stimulus terlalu ramai, lebih fokus dengan tampilan minimalis tanpa distraksi visual berlebihan. Yang selanjutnya yaitu deskripsi produk. EduPlay ABK ini merupakan media pembelajaran interaksi berbasis website yang dirancang khusus untuk mendukung pendidikan inklusif bagi anak tunarungu dan autisme. Nama produknya yaitu EduPlay ABK. Konsep utamanya itu ya Learn by Sense. Dia itu berfungsi sebagai alat bantu belajar interaktif. Dia juga memiliki dua mode pembelajaran, yaitu mode visual untuk anak tunarungu dan mode logika untuk anak autisme. Untuk fitur utama dari website ini adalah login, beranda, kuis, guru super, dan profile. Next. Oke, sekarang masuk ke bagian metode perancangan. Di sini kami menggunakan pendekatan dari design thinking. Di mana itu kami merekamkan itu pada 5 bagian. Yang pertama itu ada empati, di mana dia itu kan mengenali kebutuhan ABK melalui literatur dan observasi. Kemudian pada bagian define itu uh, masalah utama yaitu kurangnya media belajar digital yang adaptif. Kemudian pada bagian ideasi itu menghasilkan konsep dual mode dan alur pembelajaran ramah disabilitas. Kemudian pada prototype itu kami membuat low-fi dulu dan masuk ke bagian high-fi prototype dengan fokus pada visual dan accessibility. Kemudian bagian tes itu di sini kami menggunakan eh, proxy user di mana kami memiliki kendala terhadap APK langsung. Jadi kami di sini fokus pada ataupun mas jawab yang kami akan teskan. Kita masuk ke hasil. Dari semua partisipan yang berhasil menyelesaikan sekedar tugas, navigasi dinilai deduktif berkat ikon besar, warna jelas, dan alur sederhana. Lalu mode visual efektif membantu siswa tunarungu berkat ilustrasi isyarat dan warna kontras yang tinggi. Kemudian mode logika membantu anak autisme fokus dengan tampilan minimalis dan pola berurutan. Lalu feedback warna dipahami dengan baik, tetapi disarankan ditingkatkan dengan animasi yang sederhana. Next, untuk prototipenya sendiri akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan prototipe kami yang telah kami buat, yaitu platform pembelajaran interaktif untuk anak berkebutuhan khusus. Ini merupakan tampilan awal dari website kami. Nah, ini merupakan beranda. Lalu ketika dimasukkan ke Guru Super, ini ini merupakan tab untuk hasil belajar anak super.
Lalu kita ulangi lagi, kita masuk ke kuis. Nah, ini nanti saya jelaskan. Kita masuk ke profile. Di sini merupakan profile untuk guru nantinya yang digunakan untuk memantau eh, para anak ABK kayak mana kemajuannya seperti itu. Jika kita menekan nilai pahlawan, maka akan ke tab guru super. Baru jika kita tekan logout, maka akan ada tampilan login. Nah, jika kita menekan masuk, maka akan kembali ke beranda, kan sudah masuk ya. Lalu jika kita mendaftar di sini, maka akan tampilan register. Terus jika kita tekan daftar, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah mendaftar. Lalu jika kita tekan login, akan kembali ke halaman login. Baru jika em, kita menekan masuk di sini, akan kembali ke halaman login juga. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke mulai kuis. Di sini em, kami memfokuskan dua skop, yaitu untuk anak tunarungu sebagai pahlawan visual dan anak autisme sebagai kesatria logika. Nah, eh, ketika kita tekan kesatria logika misalnya, nah di sini dia akan menjelaskan kesatria logika adalah karakter yang berpikir kuat, terstruktur, menyukai pola, urutan, serta hal-hal yang dapat dia prediksi dan dianalisis. Lalu ia jago memecahkan teka-teki dan memahami dunia melalui logika dan detail. Seperti itu untuk anak autisme nanti. Lalu ketika kita mulai, nah akan muncul soal-soal nantinya. Dan ketika kita menjawab benar, nah maka akan mengeluarkan output ini yang mengapresiasi para siswa. Lalu ketika kita salah menjawabnya, seperti ini misalnya, maka akan mengeluarkan output untuk menyemangati para siswa untuk eh, lanjut menjawab soal berikutnya gitu. Nah, seperti itu sehingga nah, ketika sudah hampir akhir, mereka akan ini berubah menjadi lihat nilai. Lalu, nah di sini akan menampilkan hasil kuis, yaitu 5 dari 5 jawaban yang benar dan seterusnya. Nah, ketika kita menekan ulangi kuis, nah maka akan kembali ke sini, gitu. Nah, kita masuk ke tunarungu. Sama seperti kesatria logika tadi atau pahlawan tunarungu ini atau pahlawan visual itu eh, menjelaskan lingkup-lingkup dari soal dari anak tunarungu seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya, jika benar seperti ini, jika salah seperti ini, nah soal-soal ini akan disesuaikan dengan apanya, spesialisasinya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita klik kembali ke beranda, maka akan kembali ke beranda di awal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.